Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang Arsenal Football Club. Tapi bukan tentang performance dari Arsenal Football Club. Karena kita tahu untuk sementara ini kan sedang ada international break. Artinya ada beberapa pertandingan persahabatan, ada beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan kita harus menunggu next match dari Arsenal lawan Norwich sebelum nanti saya mulai membahas lagi tentang pertandingan dari Arsenal Football Club. Namun yang ingin saya bahas di konten ini yaitu kabar yang beredar beberapa hari lalu dan kabar yang beredar luas di media elektronik dan juga di media sosial tentang kemungkinan besar Antonio Conte akan melatih Arsenal Football Club jika Mikel Arteta tidak bisa merubah atau memperbaiki performance dari Arsenal. Dan rencananya pada bulan Oktober, jika Arsenal tidak bisa memperbaiki posisi mereka di peringkat sementara klasemen English Premier League, maka Antonio Conte lah yang akan menjadi pelatih baru dari Arsenal Football Club. Setelah saya membaca kabar tersebut, saya memang tidak memilih atau memutuskan untuk membuat konten tentang kabar tersebut. Karena saya sendiri tidak percaya. Dan juga hari ini, baru beberapa jam yang lalu, ada kabar atau berita yang beredar secara resmi yang diberikan oleh agen dari Antonio Conte yang namanya Federico Pastorello yang membantah kabar tersebut. Dan juga mengklarifikasi bahwa kabar atau berita tersebut hanyalah sebuah rumor. Dan dia menyatakan belum ada sebuah kesepakatan yang dilakukan antara Antonio Conte dengan manajemen Arsenal bahwa jika Arteta gagal untuk memperbaiki performance dari Arsenal, maka Antonio Conte lah yang akan menjadi next manager of Arsenal. Saya memang menilai bahwa 3 match ke depan itu yang Arteta perlu meraih kemenangan secara berturut-turut jika dia ingin tetap melatih Arsenal. Karena tentu sudah tidak ada alasan lagi dari Arteta bahwa para pemain intinya belum bisa bermain, bahwa memang dia mengalami persoalan dengan kebugaran para pemain. Ya, saya pikir mulai dari next match, mulai dari pertandingan lawan Norwich, Arsenal sudah bisa harus perform dan meraih kemenangan demi kemenangan. Dan jangan lupa, ada juga pertandingan penting lawan Tottenham Hotspur yang perlu mereka menangkan. Dan juga kita tahu bahwa form Tottenham Hotspur di awal musim ini sedang bagus-bagusnya. Beda dengan Arsenal yang sedang buruk-buruknya. Dan kenapa saya tidak percaya kabar tentang Antonio Conte? Karena mana mungkin Antonio Conte punya minat untuk melatih Arsenal. Kecuali dia dijanjikan kebebasan. Kebebasan untuk merombak tim ini. Merombak dengan membeli pemain-pemain baru. Saya pikir jika ada perjanjian semacam itu untuk Antonio Conte bahwa dia diberikan kebebasan dan nantinya di bursa transfer musim dingin atau di bulan Januari tahun depan Conte diberikan kebebasan untuk membeli pemain-pemain baru, maka saya pikir kemungkinan besar dia akan menyetujui tawaran dari Arsenal walaupun untuk saat ini belum ada penawaran dari pihak Arsenal secara resmi kepada Antonio Conte. Karena jika kita perhatikan materi pemain dari Arsenal, ya ini adalah materi pemain yang setengah matang. Justru menurut saya kesalahan berada juga di pihak manajemen Arsenal. Bagaimana mereka bisa mengizinkan Edu dan juga Arteta untuk membeli pemain-pemain yang setengah matang tersebut. Karena Arteta musim lalu sudah gagal total. Dengan mayoritas pemain-pemain yang perkembangannya justru kita lihat mengalami progres yang baik seperti Bukayo Saka, seperti Emil Smith-Rowe, Odegaard was also playing good, and then Cedric juga bermain lumayan bagus, Lacazette juga mencetak banyak gol, Aubameyang formnya menurun, diharapkan musim ini formnya akan naik. Jadi saya pikir musim lalu tuh dengan skuad yang memang lebih bugar, para pemain yang lebih bugar, Arteta itu sudah gagal. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir, Arsenal tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa. Itu sudah merupakan sebuah kegagalan. Dan dilanjutkan dengan rekor lainnya di awal musim ini, yaitu untuk pertama kalinya
Arsenal kalah dalam 3 pertandingan awal Liga Inggris tanpa bisa mencetak gol. Memang sudah waktunya sebetulnya bagi manajemen untuk memberikan ultimatum secara tegas kepada Arteta. Dan saya pikir tidak lagi menunggu 3 atau 4 pertandingan seperti memang berita yang saya baca sebelumnya, bahwa manajemen Arsenal memberikan waktu kepada Arteta untuk 3 pertandingan ke depan tersebut. Tapi justru sudah harus dimulai dari pertandingan lawan Norwich. Artinya bukan hanya dari hasil akhir, bagaimana caranya nanti Arsenal bermain di atas lapangan. Jangan sampai para pemain Arsenal ini tahu gak apa itu tell me? Telat mikir. Jangan sampai mereka itu telat mikir di atas lapangan. Jadi memang para pemain Arsenal ini kalau kita perhatikan di atas lapangan, pergerakan mereka luar biasa teman-teman. Penuh energi. Tapi bagaimana mereka mengandalkan kecerdasan untuk bisa membuka pertahanan tim lawan. Bagaimana mereka bisa menutup ruang-ruang yang terbuka di pertahanan mereka. Itu semua mengandalkan intelijensia. Dan itu yang belum kita lihat dalam permainan Arsenal. Dan itu semua tentu tugasnya dari Arteta. Dia harus menemukan formula permainan. Nah, jika kita bandingkan dengan Antonio Conte, dia punya formula permainan tersebut. Yang dia terapkan, yang saya ingat di Chelsea. Memang pada awalnya, yang saya ingat, dia menerapkan formasi 4-1-4-1 yang gagal. Kemudian langsung dia rubah ke formasi 3-4-2-1 yang pada saat menyerang akan berubah di atas lapangan menjadi 3-4-3 dan pada saat bertahan akan berubah menjadi 5-4-1. Artinya memang ada formula permainan, ada sistem yang diterapkan oleh Conte yang membuat Chelsea bisa menjadi juara Liga. Chelsea bisa menjadi juara Piala FA. Betul, kemudian Antonio Conte gagal untuk membawa Chelsea lolos ke Liga Champions. Tapi still dalam 2 musim awal tersebut dia menciptakan sebuah sistem permainan yang sekarang justru sama dilakukan oleh Thomas Tuchel. Ada sistem permainan. Jadi pemain manapun yang turun tuh bisa perform. Di Inter juga sama. Ya, 3-5-2 atau 3-5-1-1 yang pada saat bertahan menjadi 5-3-2. Pada saat menyerang menjadi 3-4-3. Dan juga Lukaku, Sanchez, Martinez, Barella, bahkan Vidal bermain bagus dengan sistem permainan dari Antonio Conte yang sekarang dilanjutkan oleh Simone Inzaghi. Inzaghi pun punya sistem permainan. Arteta punya apa? Arteta tuh punyanya Edu. Jadi Arteta mengandalkan Edu untuk membeli pemain-pemain yang setengah matang semua ini. Pemain terbaru, Tomiyasu. Oke lah, kita tidak boleh juga meremehkan pemain yang satu ini. Tapi apakah dia bisa langsung perform di Liga Premier Inggris? Ingat loh, ini adalah liga yang keras. Dan juga kita tahu bahwa dia masih butuh waktu untuk berkembang. Apakah bisa Arteta mengeluarkan potensi terbaiknya dari Tomiyasu? Belum tentu. Emil Smith Rowe saja dia geser posisinya untuk memberikan ruang kepada Odegaard yang justru juga belum bisa tune in dengan permainan tim. Justru Odegaard tampak lebih banyak bertahan. Jadi saya pikir bahwa bagi Antonio Conte untuk masuk ke Arsenal itu memang ada kemungkinan jika dia diberikan kebebasan itu, tapi untuk sementara tampaknya mustahil karena Arsenal sudah membuang atau mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli begitu banyak pemain, melewati 100 juta euro, jika saya tidak salah mendekati 150 juta euro. Jadi jumlah uang yang luar biasa dengan koleksi poin yang 0 untuk saat ini. Ngeri gak tuh? 0 loh. 0 bukan saja dari poin, tapi juga dari urusan mencetak gol. So I think for Arsenal, ya manajemennya ini perlu lebih tegas lagi memberikan ultimatum kepada Arteta langsung ke next match lawan Norwich. And who can be the next manager of Arsenal? Nah kita belum tahu. Saya pikir sulit bagi Arsenal untuk mendapatkan pelatih yang berkualitas, yang punya pengalaman. Ya saya pikir Arteta merupakan salah satu high profile manager yang mereka tunjuk. High profile kenapa? Karena dia sebelumnya pernah menjadi asisten dari Pep Guardiola. Saya juga gak paham apa dia gak belajar dari Pep Guardiola untuk menemukan formula permainan. Pep Guardiola itu kan punya formula permainan. Justru Unai Emery lebih bagus lagi. Dia ada formula permainan, mengandalkan ball possession, perlahan-lahan menyerang. And there is no creative player now in Arsenal. Kalau ada pemain yang kreatif, berarti mereka akan bermain mengandalkan kecerdasan seperti apa yang dilakukan oleh Ozil sebelumnya. Odegaard, saya pikir walaupun Ozil dan Odegaard namanya sama-sama mulai dari huruf O, tapi kualitas mereka beda jauh. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti kelanjutan dari episode Arteta
saya justru berharap bahwa Arteta bisa membenahi Arsenal. Karena jika ada pelatih baru yang masuk, maka tentu pelatih baru tersebut juga akan membutuhkan waktu untuk bisa merubah form dari Arsenal. No hit, only football, salam sepak bola.